Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang menjadi konselor yang efektif bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, dari perbincangan kita yang terakhir, kita bicara tentang menjadi konselor yang efektif. Nah, untuk menjadi konselor yang efektif, perlu yang namanya diri yang sehat. Karena konselor itu sendiri adalah obat bagi konselingnya. Nah, waktu itu kita sudah sempat membahas 5 karakteristik dari diri yang sehat. Mungkin Pak Sindu bisa mengulang sedikit dari karakteristik tersebut. Ya, diri yang sehat itu yang kita telah bahas, Bu Stella, yaitu adalah diri ketika kita memiliki penghargaan diri yang memadai, di mana tangki cinta dan penghargaan yang secara alami kita punyai sejak kita lahir, itu cukup terisi. Dengan begitu, maka kita tidak haus pengakuan, tidak haus pujian, tidak haus penerimaan dari konseling yang kita layani. Kita bisa mengambil jarak yang sehat, bersikap dengan apa adanya kepada konseli kita, tidak mencari keuntungan dari konseli kita. Karakteristik diri yang sehat yang kedua adalah memiliki emosi yang matang. Jadi di mana emosi perasaan kita bukan wilayah yang asing yang kita tindas atau kita abaikan, tapi sesuatu wilayah yang kita rangkul. Kita siap mengakui kesedihan kita, mengakui kegembiraan kita, mengakui kesakitan hati kita, dan berbagai apapun emosi kita siap mengakui, memberi tempat diekspresikan secara sehat, sekaligus memberi tempat bagi emosi perasaan orang lain. Sehingga dengan begitu kita bisa menolong orang lain yang punya pergulatan emosi. Sementara karakteristik diri yang sehat yang ketiga, yaitu kita punya pemahaman yang mendalam. Artinya kita bisa memahami pergulatan orang lain lewat apa. Jadi kita sendiri memahami pergulatan kita sebagai manusia. Jadi yang pemahaman yang mendalam ini kita lebih memahami siapa itu manusia, apa dinamikanya, sehingga kita pun tidak langsung menghakimi tetapi berusaha untuk memahami. Betul. Jadi kita di sini bahkan bisa punya kepekaan untuk membaca dari gerak tubuh, dari gerak emosi, gerak keputusan atau ekspresi kata-kata dia, kita bisa menduga apa yang ada dalam hati, pikiran dan perasaan, karena kita memiliki pemahaman yang mendalam itu. Kemudian yang keempat, karakteristik diri yang sehat adalah memiliki hati yang mau belajar. Jadi kita siap belajar dari siapapun dan terus akan menjadi pelajar seumur hidup dari kehidupan ini, termasuk dari sumber-sumber belajar yang lain. Karena kita sadar tidak ada masalah yang sama. Tidak ada orang yang bisa kita beri label, oh aku sudah mengerti, aku nggak perlu mendengar kamu. Jadi justru hati yang mau belajar salah satu juga ditandai sikap yang mau mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang dibagikan dari konseling yang kita layani. Dan yang kelima, yang terakhir kita bahas yang lalu, karakteristik diri yang sehat adalah memiliki kemampuan relasi yang baik. Jadi dia bisa menghayati kehidupan pertemanan dan persahabatan dengan orang lain, merawat relasi ketika pun ada konflik, ada gesekan, beda pendapat, dia bisa mengelolanya dengan baik. Dan itu menjadi modal bagi dirinya nantinya juga menolong orang-orang lain yang punya masalah dalam soal relasi. Seingat saya yang Pak Sindu singgung juga relasi ini tidak hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri dan dengan Tuhan ya Pak? Betul. Kalau gitu, apa nih Pak karakteristik diri yang selanjutnya? Karakteristik diri yang sehat yang keenam, Bu Stella, yaitu adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi maksudnya ini bahwa diri yang sehat itu berarti adalah diri yang memberi tempat bagi Tuhan untuk mengatur, untuk menjadi pribadi yang penting dalam kehidupannya. Bukan hanya secara religiositas, ya, lewat ritual-ritual kegiatan agamawi, tapi lebih daripada itu memiliki relasi yang intim, yang dinamis dengan Tuhan. Keintiman yang bisa dirasakan secara batin, secara perasaan,
mempengaruhi pikiran-pikirannya dia dan keputusan-keputusannya. Jadi maksudnya punya kerohanian yang hidup gitu ya Pak. Jadi tidak hanya sekedar disiplin-disiplin ataupun sekedar menghadiri gereja ataupun sekedar membaca firman gitu ya. Tapi benar-benar memiliki satu relasi yang benar-benar terbuka yang hidup dengan Tuhan. Betul. Jadi bukannya nggak penting ya ritual itu. Penting tetap membaca Alkitab. Penting tetap ke gereja. Penting tetap memiliki kelompok PA, pemaham Alkitab atau ada istilah yang berkembang, kelompok tumbuh bersama, itu justru penting, itu kendaraannya, jembatannya. Tetapi ujungnya adalah bagaimana kita memiliki spiritualitas yang hidup, yang dinamis. Nah dengan demikian, maka kita akan mampu dengan diri sehat yang ditandai yang keenam ini, kita pun akan menolong, menghubungkan orang lain dalam pergulatannya apapun kepada sumber pertolongan yang sejati, yaitu kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan ini. Apakah itu berarti seorang konselor dan konselinya pun itu adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan? Maksudnya percaya pada Kristus begitu ya? Ya. Tidak selalu tentunya. Maksudnya begini, dalam artian dalam konteks menjadi diri yang sehat, dia punya intim dengan Tuhan yang hidup, yang tentu kita kenali di dalam nama Yesus. Dan justru dari itulah nantinya ketika kita melayani konseling, siapapun konseli kita, baik orang percaya ataupun bukan orang percaya, dia akan bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan lewat layanan konseling kita. Jadi bukan berarti orang itu akan kita kristenkan. Wah itu tidak bijak ya. Artinya bukan berarti kita memaksakan iman kita kepada orang yang belum percaya. Tapi dari proses kita melayani konseling ini, paling tidak orang bisa merasakan ini beda ya. Konselor ini rupanya lebih jauh. Kenapa? Ada Kristus yang hidup dalam dirinya. Ada kuasa Allah yang mengalir dalam hikmat ketika dia membimbing, ataupun ketika dia mendengarkan, ketika dia turut berempati. Jadi dalam hal ini kita memahami proses konseling yang optimal itu Bu Stella, itu segitiga. Maksudnya segitiga apa itu Pak? Jadi ada diri konseli yang kita layani, ada kita konselor yang mendampingi, dan ada pribadi Tuhan yang menjadi asal muasal dan muara dari kehidupan ini. Jadi ketika ada proses segitiga ini yang kita amini di dalam hidup kita pribadi dan dalam proses konseling yang kita layani kepada orang lain, nanti kita akan lebih peka kepada karya Roh Kudus. Kita akan peka kepada agenda-agendanya Tuhan. Dan kita tidak akan memaksakan diri menurut keyakinan kita atau pemahaman kita yang terbatas. Kita akan lebih memberi ruang kepada aliran Roh Kudus. Artinya tetap ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin lewat ilmu psikologi, lewat jam terbang kita, lewat pemahaman konseling, tapi sekaligus pada titik yang sama, kita memberi tempat kepada apa yang Tuhan mau nyatakan, dan Tuhan arahkan hati pikiran kita untuk melayani konseling kita. Jadi kita, kalau bahasa Alkitab, kita menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh hikmat Roh Kudus. Dan ini faktor yang penting, menjadi diri yang sehat sekaligus menjadi konselor yang efektif bagi orang lain. Jadi mungkin inilah yang satu-satunya yang membedakan konselor Kristen dengan konselor yang pada umumnya ataupun psikolog pada umumnya. Karena ada kehadiran Tuhan di sana. Betul. Bahkan mungkin membedakan antara konselor Kristen yang satu dengan yang lain. Maksudnya yang satunya menyandang status Kristen, tapi dia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia hanya memahami Tuhan itu sebatas ya ritual, ibadah, tapi tidak ada keintiman pribadi. Ya dia mungkin tidak mengalami dan tidak bisa menyalurkan kuasa Allah, tuntunan Roh Kudus bagi konseling yang dilayani. Tapi kalau kita menjadi konselor Kristen yang bukan hanya namanya Kristen, tapi menghayati hidup Kristiani itu di dalam diri hidup pribadi dan keseharian kita, maka konseling kita akan menjadi konseling yang berbeda. Jadi lebih efektif karena ada Tuhan sendiri sebagai konselor agung. Betul. Yang terakhir Pak, apa Pak karakteristik dari diri yang sehat? Karakteristik yang ketujuh adalah hidup dalam pertanggungjawaban. Jadi maksudnya begini, poin-poin tadi itu yang 1-6 itu poin-poin yang penting. Tetapi sekaligus poin-poin ini juga perlu ditopang oleh poin yang ketujuh, karakteristik diri yang hidup dalam pertanggungjawaban. Artinya ada mentor atau pembimbing, ada juga rekan-rekan sebaya
yang kepadanya atau kepada mereka kita siap memberi pertanggungjawaban tentang kualitas diri kita, tentang pertumbuhan diri kita, tentang integritas kita. Jadi kalau kita hidup dalam pertanggungjawaban, poin 1 sampai 6 yang di atas itu tadi, itu kan poin yang dinamis. Kadang kita lagi lagi naik, bagus, tapi secara manusiawi wajar. Kalau kita lagi turun, lagi kita ada banyak masalah, kita lagi mungkin semacam depresi, juga bisa kan konselor mengalami depresi, kita mengalami luka pahit karena satu peristiwa dan tidak mudah mengelolanya, mengolahnya. Tapi ketika kita punya penopang hidup yang menjadi pribadi yang menjadi mentor atau pembimbing kita, pribadi-pribadi yang menjadi rekan sepertumbuhan kita, ya istilahnya garis perlindungan diri yang pagar perlindungan diri ya dari arah samping, maka itu akan menjaga kita, menopang kita juga untuk kita tidak sampai jatuh terjerembab. Ketika pun turun kondisi jiwa atau rohani kita, ada orang-orang lain yang mengingatkan dan turut menopang kita untuk bergerak maju dari tengah keterpurukan atau problema yang kita hadapi sebagai manusia ini juga. Jadi intinya kita sebagai konselor pun tidak berjuang sendirian ya Pak, tapi kita punya komunitas. Betul. Jadi ini penting, faktor kemanusiaan. Jadi diri yang sehat ini bukan diri yang lepas dari kebutuhan untuk ditopang orang lain, selain menopang orang lain. Jadi ada support group, kelompok pendukung, ada tim sukses. Jadi boleh saya katakan, di balik konselor yang efektif, itu ada sekelompok orang yang dengan setia mendoakan dia, dan sekelompok orang yang dengan setia mendukung dia, baik dalam suka dan duka, kuat dan lemah. Jadi tidak ada seorang Superman. Yang ada adalah kita manusia yang punya kelemahan. Tetapi ketika kelemahan ini kita bawa kepada Kristus dan kita bawa kepada komunitas tubuh Kristus, maka kita akan siap memakai kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menolong orang lain. Pak, tapi ada nggak Pak hambatan untuk menjadi diri yang sehat ini? Ya, memang untuk menjadi diri yang sehat ini kan membutuhkan kondisi yang ideal, yaitu bahwa kita hidup dari keluarga yang harmonis, orang tua yang fungsional, yang ayah ibu kita memenuhi tangki kita dan menghargai kita, memiliki kehidupan emosi yang sehat, dan kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin bahkan cukup kaya, ya, kita terbangun dari keluarga yang juga intim dengan Tuhan. Tetapi sebagian kita atau mungkin kebanyakan kita mungkin tidak memiliki latar belakang yang demikian, dan itu menjadi penghalang utama untuk kita punya 7 karakteristik diri yang sehat. Kalau misalnya memang kita tidak punya seperti itu, apakah masih ada peluang untuk bisa menjadi konselor yang efektif? Masih ada peluang, asal minimal satu hal, kita memiliki karakteristik yang keempat. Oh, hati yang mau belajar itu Pak? Iya, jadi kalau kita memiliki hati yang mau belajar, kita sadar kita defisit, kita compang-camping di sana sini. Tapi kita memiliki hati yang mau belajar, 6 wilayah kita yang defisit ini masih kita bisa pertumbuhkan. Kita cari pertolongan, cari konselor untuk mengkonseling kita cari mentor yang menolong pertumbuhan kita cari rekan-rekan sebaya yang menjadi peers, ya, rekan-rekan sebaya bagi pertumbuhan kita. Ada kelompok pria, kalau kita pria, atau kelompok wanita, dari kita wanita, dan itu akan menolong memproses 6 karakteristik itu bertumbuh makin subur, termasuk karakteristik hati yang mau belajar itu juga perlu dipertumbuhkan secara dinamis. Sebenarnya kalau tadi dari penjelasan Bapak, menjadi konselor itu agak susah ya Pak ya. Walaupun banyak juga yang bilang, konseling mah mudah gitu ya Pak. Jadi sebenarnya mudah atau susah ya Pak? Jadi memang untuk menjadi konselor yang efektif, umumnya kita sebaiknya melewati satu proses pembongkaran diri dan pembenahan diri. Jadi untuk menjadi konselor yang efektif, kita sebaiknya melewati proses di konseling, di mentori. Kalau saya beri angka minimal 4 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Dan itu pun perlu ditindaklanjuti secara reguler. Pertumbuhan diri kita dengan adanya kita punya konselor, atau namanya berubah menjadi mentor, punya rekan sepertumbuhan. Jadi begini, menjadi konselor itu memang bukan
hal yang mudah sesungguhnya. Kalau kita tidak punya 7 karakteristik diri yang sehat, saya ngomong sulit untuk menjadi konselor. Dan kalau mau menjadi konselor efektif, ke-7 karakteristik diri yang sehat itu perlu dipertumbuhkan. Kembali kepada pernyataan di awal, andalan seorang konselor itu bukanlah sesungguhnya sesuatu yang di luar dirinya. Sekedar pengetahuan, sekedar pengalaman pernah ikut seminar atau training tentang konseling, bahkan sekedar pengetahuan Alkitab. Itu pun tidak cukup. Tetapi andalan seorang konselor adalah dirinya yang sehat. Itu menjadi obat bagi konselingnya. Kalau gitu mungkin bisa dibilang sebenarnya untuk menjadi konselor itu perlu pendidikan yang formal begitu Pak? Iya, sebaiknya kalau bisa kita menempuh pendidikan yang formal. Di sana kita akan menjalani satu proses konseling itu tadi 4-1 tahun. Jadi saya usul kalau di antara kita ada yang berminat menjadi konselor yang efektif, konselor yang memang mumpuni, yang berkompeten, pilihlah pendidikan konseling yang di dalamnya mensyaratkan kita sebagai peserta didik atau sebagai mahasiswa program konseling itu kita wajib menjalani konseling, di konseling selama 4 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Dengan demikian kualitas diri yang sehat itu makin bertumbuh di dalam diri kita. Tapi Pak, kadang-kadang saya dengar ada orang yang berpendapat, konseling kan gampang, tinggal dengerin, terus langsung kasih nasihat, selesai, begitu Pak. Betul, itu juga pendapat yang beredar ya, bagi kita mungkin yang sudah pernah menempuh pendidikan di sekolah Alkitab, atau sekolah teologi, atau seminari. Jadi kita meyakini sebagai hamba Tuhan, saya kan sudah ikut kelas kuliah pengantar psikologi atau psikologi umum. Saya pernah ikuti mata kuliah psikologi perkembangan. Saya sudah pernah ikut mata kuliah psikologi pembimbingan atau mata kuliah konseling pastoral. 2 mata kuliah lagi. Berarti saya sudah mumpuni untuk menjadi konselor. Itu pendapat yang sering beredar di kalangan kita para hamba Tuhan. Tapi sebenarnya konseling itu sendiri kan juga tidak hanya pemberian nasihat begitu ya Pak? Betul. Jadi memang konseling ini kadang orang menganggap yang penting kan saya tahu Alkitab, tahu firman Tuhan, dan bisa memberi nasihat, bisa tumpangi tangan dan mendoakan, cukuplah konseling itu. Dalam hal ini saya perlu koreksi, kebenarannya adalah konseling itu tidak sama dengan pemberian nasihat. Sekalipun pemberian nasihat mungkin bisa menjadi salah satu proses konseling. Malahan, Bu Stella, kalau proses konseling itu berjalan dengan baik dan optimal, percakapan konseling itu akan menghantar konseling kita sudah terlebih dulu menyadari hal-hal yang terjadi dalam dirinya dan menyadari sesungguhnya yang sedang dia hadapi, sehingga nasihat bisa jadi tidak diperlukan lagi. Mungkin konselor hanya memberikan seperti alternatif pilihan gitu ya Pak? Betul. Jadi kita tidak mengambil alih tanggung jawabnya. Kalau kita memberikan, kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Berarti sesungguhnya kita sedang membuat konseling kita tidak berdaya. Jadi akan bergantung pada kita. Tapi konseling yang sehat, yang benar, kita memberdayakan konseling kita. Memberikan, kalaupun ia memberikan beberapa alternatif dan konsekuensinya apa. Dan dia yang memutuskan sendiri. Jadi dengan kata lain, konseling itu tidak sama dengan pemberian nasihat. Jadi konseling ini membuat orang juga menjadi lebih dewasa karena siap dengan konsekuensi dari setiap pilihan yang dia buat. Betul. Jadi makanya begini. Saya kalau memberi analogi mirip dengan ini Bu Stella. Kan pada umumnya kita ini para hamba Tuhan ini kan keberatan. Loh dia ini kok beraninya naik mimbar, khotbah di hadapan para jemaat, di kebaktian atau ibadah raya lagi di hari Minggu. Sementara modalnya hanya apa? Kursus Alkitab. Pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Kok hanya dengan modal itu beraninya naik mimbar? Bukankah kita menuntut untuk mimbar yang bertanggung jawab sebaiknya minimal STH, sarjana teologi. Sudah pernah belajar bahasa asli, eksegese, memahami doktrin-doktrin lewat mata kuliah teologi sistematik, memahami teologi biblika, ya, dengan berbagai genre Alkitab, menguasai ini dan itu, teologi biblika, ya, sehingga dan bahkan dia pun sebaiknya sudah melewati formasi spiritualitas, pembentukan hidup rohani dan karakter, lewat kehidupan berasrama, proses pembimbingan kelompok, sehingga kita menuntut dengan begitu khotbahnya khotbah yang bertanggung jawab, yang alkitabiah, hermeneutiknya benar, dan hidupnya di bawah mimbar, hidup sehari nyambung dengan khotbahnya.
Kalau khotbah dituntut sedemikian rupa persyaratannya, kenapa kalau untuk konseling kita gampangkan? Karena untuk konseling yang sehat dan efektif, konselor yang bertanggung jawab sebenarnya perlu melewati proses yang sama untuk menuju kualitas yang sama dengan seorang pengkhotbah yang bertanggung jawab. Jadi maksudnya konselor pun perlu punya pendidikan yang memadai, punya teknik-teknik yang memadai untuk bisa melakukan proses konseling tersebut. Ya, sekaligus dia menjadi diri yang sehat itu tadi juga. Melewati proses konseling, dibimbing, ada mentor, ada pembimbingan kelompok, sehingga kualitas diri yang sehat itu, kualitas wawasan dan pengetahuan tentang psikologi abnormal, tentang gangguan jiwa, psikologi perkembangan, tentang dinamika keluarga, terapi keluarga, remaja, anak berkebutuhan khusus, berbagai hal ini seorang calon konselor perlu miliki, dan dia akan lebih efektif lagi untuk menjadi konselor yang bertanggung jawab, sebagaimana kita menuntut pengkhotbah yang bertanggung jawab. Pak, kalau memang begitu berarti hanya sedikit orang yang bisa berpendidikan formal untuk menjadi konselor, sedangkan kebutuhan di ladang itu sangat banyak orang-orang yang membutuhkan konseling. Ya, jadi memang betul yang bisa menempuh pendidikan itu hanya minoritas. Kita harus akui sedikit orang. Mungkin soal waktu, fondasi, kapasitas akademis atau secara intelektual, ya, dan soal mungkin keterpanggilan. Maka dalam hal ini perlu juga digalakkan konselor-konselor awam, Bu Stella. Maksudnya kayak seperti ada pelatihan khusus untuk orang-orang awam yang pengen menjadi konselor. Betul. Jadi dalam hal ini kita para konselor yang sudah terdidik secara formal lewat pendidikan-pendidikan konseling taraf S1, apalagi S2 atau S3, kita bisa kembangkan kelas-kelas pendidikan konseling yang lebih sederhana. Ada paketnya, bisa paketnya 2 tahap atau 3 tahap untuk menolong kita memberdayakan, memberi ruang bagi warga jemaat, orang Kristen kebanyakan yang punya beban dalam pelayanan konseling, kita perlengkapi secara khusus. Dan mereka nantinya lewat fase-fase ini, tahap-tahap ini, bisa menjadi konselor-konselor awam yang sekaligus diberi pembekalan, keterampilan dasar, pemahaman kode etik, dan juga punya keterampilan dasar untuk menjadi konselor bagi jemaat atau orang-orang pada umumnya. Apakah konselor awam ini maksudnya cukup bisa apa ya Pak? Maksudnya ya, seperti dokter, apakah cukup terpercaya begitu Pak? Memang dalam hal ini sesuai dengan kapasitasnya, karena dia konselor awam, dia ini ibarat ya, kalau dalam bahasa dunia medis kedokteran, levelnya level mantri, ya, level mantri kesehatan. Mantri ngerti obat, dia ngerti tentang pemeliharaan kesehatan, dia bisa menjadi penyuluh dan memberi obat dalam tahap tertentu. Tapi untuk level berikutnya, dia kurang bisa, perlu rujukan, perlu referensikan, referral, dirujuk ke yang lebih kompeten. Nah, sama, konselor awam ini perlu disupervisi, perlu dinaungi oleh konselor yang sudah terdidik formal itu tadi. Jadi, dengan begitu ada prinsip pemberdayaan. Masalah-masalah konseling, kalau mau konseling, silakan ke konselor awam. Kalau semuanya ke konselor yang sudah terdidik formal tadi, wah, terlalu banyak antriannya kan. Tapi muncul konselor-konselor awam yang menyebar di berbagai wilayah tempat tinggal, berbagai komisi kategorial usia, dan apapun itu, dia mudah didatangi dan mudah mendatangi. Ketika nanti ada masalah di level tertentu yang konselor awam ini kesulitan, kemudian dia bisa rujukkan kepada konselor yang berkompeten tadi. Jadi ada sisi perujukan. Jadi saya jadi ingat kisahnya Musa ya Pak, waktu awal-awal di padang gurun, waktu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, dia dalam tanda kutip mengkonseling gitu ya, setiap orang yang punya masalah datang betul. Gitu ya, sampai dari pagi sampai sore dia kecapean, terus kemudian mertuanya memberi masukan kepadanya untuk memilih orang-orang yang memang kompeten berdasarkan sukunya ataupun berdasarkan kaumnya untuk menolong orang-orang ini, sehingga tidak semua langsung kepada Musa, begitu tepat, Pak? Ya, itu gambaran yang tepat ya. Mari kembangkan sistem pelayanan konseling ini dalam bentuk lapis demi lapis ini, supaya daya jangkaunya semakin meluas, daya penetrasinya semakin mendalam. Dengan kita memberdayakan jemaat, turut menjadi konselor bagi yang lain. Ada juga istilah bagi remaja muncul namanya konselor sebaya, peer counselor. Remaja pun yang SMA
Bisa juga diperlengkapi menjadi konselor sebaya bagi sesama remaja. Ini menarik kalau kita bisa kembangkan, berdayakan, dan inilah mewujudkan cita-cita Tuhan tentang imamat rajani, jemaat yang turut melayani, yang tidak hanya bergantung kepada para pengerja penuh waktu, pendeta, penginjil, konselor penuh waktu, tetapi semua jemaat turut melayani. Dengan demikian juga makin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari konseling dan juga makin menjadi diri yang sehat makin banyak gitu ya Pak? Betul. Dan jangan lupa, kalau kita pun sudah menjadi konselor awam, konselor sebaya, apalagi menjadi konselor yang hasil pendidikan formal, 7 karakteristik diri yang sehat selalu perlu menjadi peta hidup kita. Selalu perlu cek, apakah saya bertumbuh nggak dalam 7 wilayah ini secara dinamis. Dengan begitu, kita akan menjadi konselor yang efektif. Oke, apa Pak yang mendasari perenungan kita pada saat ini? Saya bacakan Bu Stella dari 1 Korintus, surat 1 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama dan kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kualitas sebagai hamba Kristus, kualitas sebagai pelayan Kristus yang Allah tuntut adalah dapat dipercayai, berkompeten, memiliki kapabilitas, kemampuan, kebisaan, termasuk kualitas diri yang sebanding dengan status sebagai hamba Kristus. Mari kita mau terus menempatkan diri, mau belajar dan bertumbuh. Jangan merasa cukup, jangan merasa menggampangkan pelayanan, termasuk pelayanan konseling. Lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan, berkualitas, bertumbuh dan mau terus belajar. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Natal Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menjadi konselor yang efektif bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga.